Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Gimana kabar hari ini? Tentunya kabar baik karena Tuhan senantiasa ada dalam setiap hidup kita. Ya mari Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita, siapkan seluruh hidup kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita beribadah di tempat kita masing-masing di rumah. Walaupun kita pada kondisi saat ini, tapi Tuhan tetap ada. Bahkan hanya oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Engkau yang terus memberkati kami dengan penyertaan, perlindungan, kekuatan, kasih karunia-Mu Tuhan. Kami boleh memulai ibadah pada kesempatan hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Bersyukur atas kesehatan, atas kekuatan
kekuatan, atas perlindungan, atas segala yang telah Engkau beri Tuhan atas hidup kami. Benar-benar bersyukur dan memuji-muji Engkau, karena Engkau lah Tuhan kami yang layak terima pujian bersama kami. Terima kasih Bapa yang siap untuk memuji Tuhan. Mari kata-kata sama-sama. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Saudara. Kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Katakan segala puji syukur hanya bagimu Yesus. Kami
kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekali lagi kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersyukur, sungguh hati kami bersyukur Tuhan, bahwa hari-hari ini kami boleh bersama-sama dengan Engkau. Bahkan di saat-saat yang tidak memungkinkan kami untuk bersyukur, tapi itu kami harus bersyukur. Kami tidak usah takut. Kami percaya akan penjagaan-Mu, akan bimbingan, akan pemeliharaan. Terima kasih Bapak. Bimbing
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa agar firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh bersama-sama umat-Mu untuk berbakti beribadah kepadamu dan sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan firman-Mu, memberikan kepada kami kekuatan yang baru, penghiburan, pengharapan, bahkan firman-Mu menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Bapa, diberkatilah setiap umat-Mu yang menyaksikan siaran ini, agar setiap firman Tuhan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur kita bisa berjumpa kembali dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya percaya akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Firman Tuhan pada saat ini akan dilanjutkan dengan apa yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu, yaitu jalan kehidupan. Karena itu tema firman Tuhan pada saat ini yang akan saya sampaikan adalah jalan kehidupan. Ayat yang sudah kita baca bersama-sama yaitu dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Di sini firman Tuhan berkata, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita hidup di dalam jalan kehidupan, maka kita tahu bahwa Yesuslah jalannya. Yesuslah jalannya. Yesus adalah jalan kehidupan menuju hidup yang kekal dan juga jalan kehidupan untuk kita jalani selama kita hidup. Jadi Yesus adalah petunjuk jalan dalam hidup kami, dalam hidup kita sekalian, dan Yesus adalah sumber hidup itu sendiri. Karena itu bagi Bapak Ibu Saudara yang berjalan di dalam jalan kehidupan, kita akan mempelajari bersama-sama tentang 3 ciri orang yang hidup di jalan kehidupan. Nah, mari kita akan sama-sama belajar. 3 ciri ini harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Pada waktu 3 ciri ini ada di dalam hidup kita, pastikan bahwa saudara sedang ada di jalan kehidupan. Nah, saudaraku, yang pertama, ciri yang pertama yang dimiliki oleh kita adalah iman yang kuat. Roma pasal 1 ayat 17 di kalimat terakhir berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi ciri yang pertama dari orang yang berjalan di dalam jalan kehidupan adalah memiliki iman yang kuat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, iman ini bisa membawa kehidupan kekal, tetapi iman ini juga membawa kehidupan sementara di dunia ini. Alkitab berkata tidak ada yang mustahil bagi Allah, tetapi juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Karena itu mari kita akan bangun iman kita sampai kita memiliki iman yang kuat. Karena kita tahu ada iman yang menyelamatkan, tetapi ada iman yang bertumbuh. Saudara, pada waktu kita percaya Yesus Kristus, saudara dan saya menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya, maka saudara dan saya diselamatkan. Tetapi setelah kita diselamatkan, kita perlu memiliki iman yang bertumbuh. Setiap hari kita membaca firman, kita berdoa, kita juga beribadah, kita juga bersekutu satu dengan yang lain untuk membangun iman kita sampai kita memiliki iman yang kuat. Nah, kita akan belajar dari kehidupan seorang tokoh hamba Tuhan di dalam kitab Roma pasal 4 ayat 19 sampai ayat 21. Firman Tuhan berkata demikian, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah tidak bimbang, karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan.
Nah saudaraku, kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Abraham. Bagaimana dia memiliki iman yang luar biasa, iman yang kuat, iman yang teguh. Dikatakan usianya sudah 100 tahun, tubuhnya sudah sangat lemah. Bukan hanya lemah, sangat lemah. Bahkan dikatakan rahim Sarah telah tertutup. Saudaraku, untuk orang yang usianya sudah sangat tua, fisiknya sudah sangat lemah, rahim istrinya sudah tertutup, secara manusia mustahil untuk dapat memiliki keturunan. Tetapi yang luar biasa, di sini dikatakan Abraham tidak bimbang terhadap janji Allah. Abraham yakin sekali bahwa usia tidak pernah menjadi penghambat, tidak pernah menjadi penghalang. Dia yakin dengan janji Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan itu pasti digenapi, itu pasti terjadi. Ini sebuah keyakinan iman yang kuat yang dimiliki oleh Abraham. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari hidup kita, kalau saudara ingat tentang janji-janji Tuhan yang akan menuntun, memelihara, dan akan memberkati hidup kita sekalian, boleh jadi saudara berkata, bagaimana Tuhan menuntun, bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan menyatakan janjinya dalam hidupku. Kondisiku, keadaanku bukan bertambah baik, usahaku bukan bertambah maju, kondisi ekonomiku bukan bertambah baik. Semuanya seolah-olah berada di dalam sebuah keadaan bahwa apa sih untungnya kita memegang janji Tuhan? Apa sih buktinya Tuhan menyatakan janjinya? Kok keadaannya seperti ini? Kok situasinya bukan tambah baik, tetapi justru tambah sulit, tambah menegangkan, tambah menakutkan. Saudaraku, mari kita akan belajar bersama-sama mencontoh teladan daripada Bapak Abraham, yaitu Bapak orang beriman. Dikatakan imannya tidak menjadi lemah. Terhadap janji Allah dia tidak bimbang, tetapi dengan penuh keyakinan Abraham percaya dengan apa yang difirmankan Tuhan itu pasti digenapi pada waktunya. Yang menjadi pertanyaan, kapan sih waktunya? Saudaraku, tentang ini adalah kapan waktunya itu sepenuhnya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Tetapi bagian kita, bagian saudara dan saya adalah bagaimana kita membangun iman yang setiap hari tambah kuat, tambah kuat. Pokoknya apapun yang terjadi kita tetap yakin bahwa firman Tuhan ya dan amin. Apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam hidup kita itu pasti terjadi. Saudaraku, apa sih hari-hari ini yang Tuhan sedang katakan kepada kita? Tuhan katakan jangan takut, Tuhan katakan jangan khawatir, Tuhan katakan jangan bersungut-sungut, Tuhan katakan apapun yang kamu perbuat lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Pada waktu kita bersyukur, Tuhan katakan itu kamu sedang melakukan kehendak Allah. Pada waktu kamu tidak khawatir, kamu sedang berada di dalam posisi akan dipelihara oleh Allah dan dicukupkan oleh Allah. Pada waktu kita sedang melakukan sesuatu yang terbaik, Allah sedang mempersiapkan sebuah upah yang pada waktunya akan diberikan kepada kita. Kristus adalah Tuhan kita, hamba-hambanya. Saudaraku, karena itu ini yang dilakukan oleh Abraham. Abraham yakin sekali bahwa Allah yang memanggil, memilih, dan memberikan janji. Itu Abraham begitu percaya bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi dalam hidupnya. Karena itu usia boleh bertambah, kondisi boleh bertambah lemah, tetapi terhadap janji Tuhan, mari saudaraku, kita pegang, kita jangan takut, dan kita tetap maju, kita tetap semangat, dan kita tetap kuat. Nah, kalau kita melihat kembali di dalam cerita ayat ini dikatakan dengan begitu jelas, terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat oleh imannya dan ia memuliakan Allah. Justru dalam kondisi seperti ini yang dilakukan Abraham bahkan mempermuliakan Allah.
Di tengah-tengah fisiknya yang semakin lemah, usianya yang semakin bertambah, dia tidak bimbang, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak menyalahkan siapapun, tetapi dia setiap hari mempermuliakan Tuhan dengan sebuah keyakinan, Tuhan, aku percaya satu saat janjimu itu boleh menjadi kenyataan dalam hidupku. Dan itulah yang perlu kita lakukan. Amin, saudara. Ini yang pertama, ciri yang pertama dari orang yang hidup di dalam jalan kehidupan. Yang kedua, ciri yang kedua, saudaraku, bukan hanya memiliki iman yang kuat, tetapi ciri yang kedua adalah memiliki pengharapan yang kuat. Roma pasal 4 ayat 18 firman Tuhan berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Saudaraku, ciri yang kedua dikatakan memiliki pengharapan yang kuat. Dan memang firman Tuhan berkata pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Karena itu mari kita mau belajar bersama-sama. Kalau saudara dan saya sudah percaya terhadap janji Tuhan, yakin terhadap janji Tuhan, saudara bangun iman saudara semakin hari semakin kuat. Dari iman yang kecil, yang lemah, dari iman yang masih setengah-setengah menjadi iman yang kuat, yang penuh, bahkan sampai iman yang sempurna. Dari dasar iman yang kuat ini akan muncul pengharapan yang kuat. Karena pengharapan yang pada waktunya akan menjadi kenyataan itu harus ada landasannya, yaitu iman. Firman Allah menjadi landasan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Saudara, berapa lama saudara berharap kepada Tuhan? Mungkin pengharapan kita itu belum menjadi kenyataan. Lalu apa dasarnya saudara berharap? Apakah dasarnya firman Tuhan atau dasarnya ambisi sendiri? Orang yang berharap hanya berdasarkan ambisinya sendiri, keinginannya sendiri, cita-citanya sendiri, yang tidak ada landasan firman Allah, saudaraku, bisa-bisa pengharapan itu akan mengecewakan hidupnya. Tetapi Abraham berharap kepada Tuhan karena ada landasan, yaitu firman Tuhan, janji Tuhan. Janji Tuhan ini menjadi pengharapan Abraham. Janji tentang keturunan, janji tentang menjadi bangsa yang besar, janji akan diberkati, janji akan menjadi berkat. Ini menjadi pengharapan Abraham. Karena itu usia boleh bertambah, tetapi dia punya pengharapan yang kuat. Dan ini yang Tuhan rindukan di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, di mana bangsa kita atau seluruh dunia sedang dilanda oleh COVID-19. Saudaraku, banyak orang mengeluh, banyak orang ketakutan, banyak orang bingung, banyak orang khawatir, dan lain sebagainya. Kebutuhan bertambah banyak, tetapi pendapatan bertambah sedikit. Dan ini yang membuat banyak orang menjadi kebingungan, ketakutan menghadapi semuanya. Dan seringkali dampak dari kekhawatiran, kita bisa bersungut-sungut, menyalahkan keadaan, menyalahkan yang lain. Tetapi mari saudaraku, kita sebagai orang percaya, apapun peristiwanya dan apapun masalahnya, yang pertama kita tetap percaya. Karena ini ciri dari orang yang ada di jalan kehidupan. Yang kedua, kita tetap berharap dan kita punya pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah terpengaruh dengan situasi apapun. Selama anak-anaknya, hamba-hambanya punya iman yang kuat, punya pengharapan yang kuat, Tuhan selalu punya cara untuk menolong. Tuhan selalu punya orang yang dipakai Tuhan untuk menolong dan memberkati hidup kita. Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas setiap situasi keadaan, baik alam, ciptaan yang lain, semuanya bisa dipakai oleh Allah. Tuhan bisa pakai ayam untuk menjadi berkat. Tuhan bisa pakai keledai untuk menjadi berkat. Tuhan bisa pakai burung gagak untuk menjadi berkat. Tuhan bisa pakai janda miskin di Sarfat untuk jadi berkat. Tuhan bisa pakai kondisi keadaan orang, hewan, apapun
Yang penting saudara dan saya, ayo kita tetap berharap kepada Tuhan. Berharap bangsa kita dipulihkan dari wabah corona ini. Bangsa kita dipulihkan ekonominya. Kita berdoa agar para pemimpin bangsa, dari presiden, wakil, dan seluruh jajaran, bahkan sipil maupun militer, dari pusat sampai daerah, agar mereka diberkati oleh Allah. Orang yang berharap kepada Tuhan memiliki perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan berkat, perkataan-perkataan iman, perkataan yang membangun, tidak boleh mencela, mencemooh, menghina, merendahkan, dan kata-kata tidak boleh mematahkan semangat orang. Ayo saudaraku, kita nyatakan diri kita sebagai orang yang berpengharapan kepada Tuhan, agar pengharapan yang kita lakukan kepada Tuhan saatnya akan tiba menjadi sebuah kenyataan. Saya akan menyampaikan ciri yang ketiga dari orang yang hidup dalam jalan kehidupan. Yang ketiga adalah orang yang memiliki semangat yang kuat. Saudaraku, ciri yang pertama iman yang kuat, ciri yang kedua pengharapan yang kuat, ciri yang ketiga semangat yang kuat. Setuju, katakan amin. Saya akan bacakan ayatnya saudaraku. Di dalam Amsal pasal 18 ayat yang keempat, firman 14, firman Tuhan berkata demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Saudaraku, apapun kesulitan saudara, apapun masalah saudara, bahkan mungkin sakit penyakit yang sedang diderita, dialami oleh kita, selama saudara dan saya punya semangat, orang yang semangat, firman Tuhan berkata, dapat menanggung penderitaannya. Artinya saudara kuat karena saudara semangat. Orang yang tidak punya semangat, itu ayatnya ada saudaraku, yaitu di dalam Ayub pasal 17 ayat pertama. Ayub 17 ayat 1, firman Tuhan berkata, semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Orang yang semangatnya patah, itu orang yang sudah tidak punya harapan. Orang yang umurnya sudah habis, sudah selesai. Dan Alkitab berkata, bagiku telah tersedia kuburan. Wah, saudaraku, mengerikan. Karena itu, saudaraku, barangkali ada di antara saudara, ada yang sedang kecut, ada yang sedang tawar hati, ada yang sedang lemah sekali kondisinya, sehingga saudara mungkin ada di antara saudara yang sedang putus asa menghadapi hidup, menghadapi keadaan, menghadapi masalah, menghadapi persoalan yang seolah-olah tidak ada ujung-ujungnya. Mari pada saat ini saudara bangkit, saudara kembali percaya, kembali berharap, kembali bangkit semangatnya. Karena pada waktu saudara mulai semangat, mulai bergairah, saudara diberi kekuatan baru, diberi kemampuan baru. Tidak ada kesulitan dan masalah yang tidak bisa saudara tanggung. Sebab Alkitab berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Apabila kamu dicobai, Alkitab berkata, iya, Yesus akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya sebetulnya tidak ada masalah yang terlalu besar, tidak ada persoalan yang terlalu besar yang melebihi kekuatan saudara. Semua persoalan dan masalah tidak ada yang melebihi kekuatan kita. Semua masalah dan persoalan, Alkitab berkata, kamu dapat menanggungnya. Karena apa? Tuhan sudah mempersiapkan sebuah jalan keluar. Tuhan sudah mempersiapkan sebuah cara supaya saudara bisa mengatasi masalah-masalah hidup saudara. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini yang menjadi ciri kehidupan orang yang ada di jalan kehidupan perlu dimiliki kita semua. Sehingga apapun situasinya, masalahnya dan persoalannya, saudara menjadi pribadi yang tetap mantap sebagai orang percaya,
sebagai umat yang dikasih oleh Tuhan, saudara tetap menunjukkan sikap hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian agar kehidupan Bapak Ibu Saudara tetap kuat, tetap semangat, tetap bergairah, tetap memiliki roh yang menyala-nyala sampai Tuhan Yesus datang. Saudara dan saya menjadi orang yang diselamatkan Tuhan. Biarlah firman Tuhan kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama mengucap syukur buat firman Tuhan. Sekaligus saya rindu berdoa juga untuk bangsa negara kita dan teman-teman kita yang sedang menderita sakit, khususnya sakit corona, agar Tuhan tolong. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur kami telah belajar firman-Mu, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat. Kami sedang diajar untuk ada di dalam jalan kehidupan. Kami tidak memilih yang salah, tetapi kami memilih untuk taat, untuk percaya, untuk berharap, untuk tetap semangat apapun yang terjadi. Karena Engkaulah jaminan hidup kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami. Dan kami percaya setiap janji-Mu adalah janji ya dan amin bagi setiap hidup kami. Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang sedang dilanda oleh COVID-19. Bapa, kami memohonkan kasih karunia-Mu atas umat-Mu, atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah yang ada, baik presiden, wakil, dan seluruh jajaran, menteri, bahkan sampai pemerintahan yang paling ada di bawah, sampai ke desa, ke pelosok-pelosok yang ada. Di dalam nama Yesus, pemerintahan sipil maupun militer diberkati oleh Tuhan, diberi hikmat untuk memimpin negeri ini, bahkan dalam suasana dan situasi yang seperti sekarang ini. Kami mohon pertolongan Tuhan, bangsa kami tetap dilindungi dari segala yang jahat. Kami berdoa untuk tim medis yang bekerja, Tuhan, dengan begitu gigih. Kami berdoa untuk Kementerian Kesehatan, sampai kepada seluruh tenaga medis, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok pedalaman sekalipun. Mereka dikuatkan Tuhan, dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan, diberi hikmat agar bisa menolong bangsa ini untuk keluar dari COVID-19 ini. Dalam nama Yesus, kami mengangkat tangan kami dan tengadahkan hati kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami mau menggunakan otoritas-Mu Tuhan. Saudara-saudara kami yang sedang sakit, di dalam nama Yesus Kristus, apapun penyakitnya, kami menolak kuasanya, kami menghancurkan kuasanya. Dalam nama Yesus Kristus, kami percaya Tuhan Kau menyembuhkan kami, menyembuhkan bangsa kami. Kami nyatakan Indonesia sehat, Indonesia pulih, Indonesia diberkati, Indonesia diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang sedang mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami di rumah masing-masing. Berkat Tuhan turun dalam kehidupan mereka, keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka perlukan, Tuhan cukupkan mereka semua dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami, tengadahkan wajah kami, membuka hati kami. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, usaha pekerjaan, ekonomimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah engkau. Roh damai sejahtera sukacita melimpahi hidupmu. Berkat rohani jasmani mengalir dalam setiap kehidupanmu. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.